akhirnya lepas. Padahal di situ klausulnya kan hubungan keraton itu bersifat langsung ke yang pemerintah pusat, ke presiden ya. Ya langsung ke pusat. Enggak, kalau PB 10 berarti kan aset-aset itu masih ada dan masih bisa dimanfaatkan dan mendatangkan hasil ya. Nah aset-aset itu sekarang gimana, apa setelah kemerdekaan? Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini podcast kita sowan ke pasareanya Ki Ageng Ngenis. Kebetulan berjumpa dan sowan ke Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Putra PB 12. Gusti Puger ini adalah putra PB 12. Adiknya PB yang sekarang, PB 13. Ya. Nah, adik kandung. Adik kandung. Malah. Adik cer ya. Boten let tapi satu ibu. Satu ibu. Adik kandungnya Raja Kasunanan Surakarta yang sekarang. Assalamualaikum Gusti. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat Alhamdulillah. Jenengan itu ya Allah. Orang mengatakan Napa? Sederhana, merakyat, padahal adiknya Rojo loh, adiknya Rojo. Pun kulino ya. Matur nuwun diterima di Sasono itu atau di pasariannya pendapinya Kanjeng Ngenis ya. Kanjeng Ngenis. Ini pasariannya tadi barusan ada beberapa orang ya untuk ziarah di sini. Alhamdulillah pendopo ini bermanfaat, meskipun memang perlu ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa bermanfaat juga bagi para leluhur kita dan juga masyarakat. Kanjeng, ini banyak orang bertanya, jenengan ini lah adiknya Rojo. Betul. Tapi kok tidak di dalamnya tidak di keraton. Jadi begini. Sesudah itu. Pada ini kan mengacu pada situasional. Pada situasional. Ya, jadi masa PB 12 itu masih memperbolehkan anaknya, mantunya, cicitnya, sampai cucu itu meninggali tempat di dalam, karena sudah tidak ada yang meninggali. Supaya tidak rusak lah, itu sebetulnya itu. Nah, ini memang instruksi PB 12 pada waktu itu. PB 2 menginstruksikan bahwa segala putra putri, anak, mantu juga buyut, mantu semuanya di lingkungan keraton. Kenapa PB 13 berbeda? Nah, mungkin ada sesuatu karena tidak melihat ini klausul di belakangnya ini situasional. Karena PB 12 pada waktu itu kalau dia mengeluarkan anaknya tentu seperti sejarah yang masa lalu, putra putri kerajaan itu diberi kredit rumah, kalau lebih, kalau jatah ada saubur rampenya, maksudnya gitu. Nah ini kan sudah situasional, nggak mungkin. Maka ada beberapa tempat yang masih bisa tuh pun PB 12 milih anak-anak yang memang ada benang merahnya dengan birokrasi kerajaan pada waktu itu. Termasuk saya dapat Tenggan itu, Daud Sispo dapat. Jadi dapat rumah, tapi di luar keraton. Di luar keraton itu dapat. Ada beberapa putra putri yang dilihat tidak ada kaitannya dengan keraton, atau nyuwun kalau dia diizinkan ya dikasih kalau memang itu perlu dengan alasan tertentu itu. Tapi situasional akhirnya yang membuat saya masih tinggal di dalam. Dan itu juga pernah dimohonkan pada waktu itu. Ibu saya itu mohonkan izin pada
BB12 Ya. karena situasi di Keputren pada waktu itu saya masih dimohonkan untuk bisa dipanggil untuk benahi apa di rumah kalau apa itu masih, karena juga abdi dalam laki-laki sudah Ya. berkurang, Ya. yang tugas-tugas masalah itu juga sudah berkurang, maka anak-anak yang paham tentang listrik atau tentang apa itu masih dibutuhkan oleh ibu bibi lah bahasanya itu, maka diizinkan biarpun saya udah tinggal di kampung tersendiri luar gitu. Namanya di Sasono Putro Di Sasono Putro. ya. Jadi situasi inilah yang sebetulnya harus digali supaya bisa sementara itu. Nah, karena kalau ini mau di branding lain, tentu segera ada semacam komunikasi yang pas gitu ya, supaya manfaat dan gunanya ini satu untuk pelestarian dan dua juga untuk apa namanya mengangkat lagi keraton ini sebetulnya memang ada sesuatu di situ yang orang luar juga tidak mengerti sebetulnya. Jadi saya sebagai putra raja ini tidak masa PB12 itu tidak main-main. Jadi saya keluar keraton harus izin. Ya malam lagi itu izin. Nah, terus ada izin jam berapa pulang, itu harus nanti ketuk pintunya di depan kamandungan itu. Hanya ibu mau lihat wayang orang di Serudari pada waktu itu ya kan pulangnya jam 12 sampai itu setengah 1 kan. Kalau udah izin sama penewu jaga, nah itu harus itu aturan ya, ketuk pintu, oh ini jam ini ada tampil dalam dan betul melihat itu pulang gitu kan. Dan biasanya ada mengawal kalau tidak ada ya anak-anaknya sama sentono. Aturan itu sekarang masih? Sekarang sudah ya? seperti tadi saya katakan. Karena di sana nggak ada yang nempat. Ya, tapi beda. Nggak, sekarang yang di keraton itu siapa saja, Gusti? Nah, sekarang kalau yang di keraton ya cuma Sinunggul sama garmennya sama anak tertentu, ada berapa birokrasi yang jaga dan juga pegawai. Padahal sebesar itu ya. Ya makanya ini harus ditata betul supaya ini menjadi sebuah apa namanya perjalanan yang tidak putus, maksudnya gitu. Tidak kau mau apa-apa, tidak putus. Karena ini memang ini sudah masuk kepada undang-undang bahwa budaya dilindungi oleh undang-undang ini. Ini harus sinkron. Gitu. Maka dari situlah saya mengharap bahwa ini segera ada komunikasi yang pas sehingga semua tidak merasa dijauhkan, gitu. Semua diajak mikir, gitu ya. Artinya tidak ada semacam ego terhadap. Jadi makanya ini harus segera ada apa namanya pemikiran-pemikiran yang ke arah situ. Tapi ada beberapa putra atau saudara itu kan yang di Baluarti itu ya? Iya, ada. Jadi saya jabat juga oleh PB12 saya dikasih di sana. Pojok Baluarti dikasih untuk istilahnya ya tenggan gitu loh. Tidak diberikan dipek enggak, karena tanah ini tidak bisa dipek sebetulnya. Dimiliki untuk menempati bisa, menempati turun temurun namanya gitu. Tapi nggak ditempati sama Gusti Puger? Belum, karena terus terang ya pada waktu itu untuk biaya nempati itu juga perlu biaya kan? Perawatannya atau pemugarannya. Sekarang baru tak rintis untuk ke sana. Mudah-mudahan nanti ada rezeki atau sponsor yang mau dan nanti keguaannya juga untuk membranding keraton. Jadi kondisi keraton sendiri termasuk Baluartinya ini memang perlu perbaikan, perlu perawatan, perlu ini. Jadi kalau kita kembali ke kita flashback ya ke belakang.
memang dulu ketika PP2 itu memindahkan Karaton Kartosuro, singkatnya Ya, gitu, ya, ke ya. desa Solo menjadi Surakarta, ini memang ada urbanisasi, pemindahan penduduk. Itu. Tetapi setelah keraton jadi, beliau perintah lagi untuk siapa rakyatku, bahasa Indonesia ini, sopo kawuloku, siapa rakyatku yang ingin Magersari di dalam Baluwarti diperbolehkan. Maka banyak yang balik. Di samping ada tempat-tempat masih digunakan oleh keraton. Keraton. Nah, akhirnya ada putra yang diberi tempat dan segalanya, ada birokrasi yang di situ. Iya. Tapi di sekitarnya ada kawulo atau rakyat yang Magersari di situ. Iya. Tapi setahu saya kan keraton itu dibantu oleh APBN juga ya, Mas Ibu. Jadi Untuk pemugaran-pemugaran itu. ya, jadi ada apa namanya kewajiban pemerintah untuk Melestarikan budaya itu ya. budaya, maka itu diagendakan. Biarpun masih kecil, tapi berapa dekade nggak terhenti, maka perlu ada, karena situasi keraton begini ini kan masih ragu-ragu gitu. Artinya juga misalkan ada bantuan pemerintah pun nggak cukup ya, Ya, untuk apa Iya. namanya ya, merawat bahkan ya, membangun ya. Iya, wong untuk kehidupan sehari-hari saja, bahasanya kasarannya untuk makan, minum atau itu sudah tidak layak lagi sebetulnya. Tapi kan ini jadi ironis, Gusti Ya. Puger, Ya. karena sejak Pakubuwono ke-10 ya, Ya. itu bahkan bisa membantu masyarakat, membantu agama, membantu masjid, membantu apa namanya lingkungan dan sebagainya itu. Kalau kita lihat dari catatan yang ada di keraton itu, memang masa permasa ini yang paling dekat adalah setelah PP10 itu Ya. berganti dengan PP11 itu meletus yang namanya Perang Dunia. Nah, inilah terjadilah sebuah apa namanya tarik ulur yang ada politis dengan segala hal yang muncul dipergulakan, ada anti swapraja dan segalanya, maka disinilah untuk mengembalikan moral ini sudah adung banyak yang terprovokasi, sehingga muncullah peristiwa yang tidak menyenangkan, terbunuhnya Patih, ya ta? Hilangnya juga birokrasi kerajaan, berapa juga di lekap dan segalanya. Inilah mengakibatkan setelah PP 11 surut, PP 12 menerima beban yang sangat berat, Ya, masalah-masalah. sampai apa namanya terjadi apa namanya hal yang tidak diinginkan sebetulnya. Nah, inilah mengakibatkan sesuatu yang tidak pas. Jadi pada waktu itu PP 12 juga ditarik menjadi Masa Soekarno ya, Ya. jadi Perdana Menteri sementara untuk mewakili ke KNB lah. Iya. Tapi terus akhirnya itu sudah hangus. Nah, setelah hangus itu juga masuk ke Bamil di militer, terus dengan pangkat terakhir kolonel. Iya. Kalau dulu kan pangkatnya Letnan Jenderal ya, Iya. tapi turun grade-nya jauh. Tapi tidak apa, tapi itu dijalani oleh PP 12 sebagai prajurit Sabta Marga. Beliau juga menghormati apa namanya itu, sehingga ini tidak terjadi pergulakan yang berarti. Nah, setelah beliau wafat ini malah kacau ini. Kacau. Tapi beliau sudah pesan untuk supaya kita itu paham sejarah. Iya. Satu, kita tidak dua, kita tinggal melaksanakan malirah kita apa namanya berjalan pada relnya, maksudnya gitu. Maka beliau apa namanya berpesan, ya carilah jati diri kamu masing-masing, itu yang paling bagus. Artinya kalau itu kita terjemahkan itu, siapa saya, siapa beliau, dan bagaimana saya, dan harus bagaimana aku, kan gitu. Iya. Ini yang harus direnungkan
sehingga semua bisa menjadi dingin sebetulnya. Dari Paku Buwono atau PB 10 ke PB 13 ini berapa rentangnya, berapa puluh tahun ini? Itu Gusti Buker. tidak jauh dari PB 10 ke sini kan abadnya abad 19 atau 20? 19 ya? Abadnya 19. 100 tahunan. 100 tahunan. Artinya begini. Satu generasi lebih. Artinya gini, ketika PB 10 itu bisa memanfaatkan aset-aset keraton, bisa mendatangkan duit, uang, kemudian uang itu untuk katanya membantu agama, kemudian Dinasti, membantu rakyat, dinasti ya, rakyat. dan membantu rakyat ya. Artinya ini kan kebijakan yang bagus. Nah, tiba-tiba sekarang kebijakan ini apakah masih apa enggak? Nah, ini tergantung tadi agreementnya atau kesepakatan PB 12 dengan Soekarno pada waktu itu memang saling mendukung, saling memahami. Sehingga muncullah Soekarno, ada penetapan PB 12 ditetapkan, terus PB 12 mengeluarkan maklumat bahwa negeri Surakarta ini ternyata berbentuk istimewa gitu Pernah jadi istimewa. pernah jadi istimewa dan menggabungkan diri dua republik dan segala Soekarno oke lah tak tetapkan itu. Tapi kebergusarannya politik, maka inilah yang mengakibatkan keraton akhirnya tidak ikut jerak pada posisi birokrasi pemerintahan. Ini yang jadi masalah, sehingga hubungan-hubungan ini akhirnya lepas. Padahal di situ klausulnya kan hubungan keraton itu bersifat langsung Ke yang pemerintah pusat, menjadi ke masalah. presiden ya. Ya langsung ke pusat. Enggak, kalau Betulnya. PB 10 berarti kan aset-aset itu masih ada dan masih bisa dimanfaatkan dan mendatangkan hasil ya. Ya. Nah, aset-aset itu sekarang gimana? Apa setelah kemerdekaan ketika PB 12 itu kemudian ini diakuisisi oleh orang lain, pihak lain atau gimana? Kok nggak bisa? Kalau setahu saya itu asetnya itu kan jelas. Ya. Ketika PB 12 ditetapkan tetap pada kedudukannya oleh Soekarno, berarti Ya. sebagai Raja Jawa. Ya. Nah, karena Raja Jawa itu ada Sultan, ada Pakualaman, ada Pangudegara, juga minus itu ya aturan ini Keraton Surakarta itu Seharusnya, aja. ya. Kalaupun ada pribadi berada di wilayahnya masing-masing itu dilihat dari sebuah data yang ada. Pokoknya saya punya tanah di Jogja ya mungkin saja. Saya punya tanah di wilayah Manggarai bisa saja. Sana punya sini ya sama saja bisa. Kalau kita melihat Jogja ini, Sri Sultan Hamengkubuwono itu kan jelas ya asetnya ini. Ada yang dimanfaatkan untuk misalkan hotel atau dimanfaatkan untuk mall dan sebagainya. Mereka kerjasama, hasilnya juga ada pembagian. Sebenarnya Kasunanan ini kan juga punya aset ya. Ya, sama sebetulnya, cuman ini karena tidak terintegrasi dalam posisi keraton dengan pemerintah, ini sulit untuk menjelaskan itu. Biarpun ada sebetulnya. Catatan itu ada. Catatan maksudnya warkah atau bukti kepemilikan Ya, Egendon. tempat itu ada yang namanya Egendon. Dom itu kan kerajaan, X itu aku, ini tanah kerajaan, misalnya gitu ada. Memang pada waktu itu kan, karena kita tidak gaduh, sehingga orang nggak ngerti. Birokrasi sudah tidak ngerti. Bahwa ketika tidak ngerti inilah menjadi masalah. Sehingga kayak nemu barang tak bertuan gitu. Padahal ini bertuan kan. Iya. Makanya ini segera ada semacam rembukan supaya nanti semua bisa dideteksi, rakyat juga enak, ternyata pemerintahnya juga pas, adatnya juga tidak diterlantarkan, kan begitu maksud saya. Maksud saya gini, jadi pemerintah ini kan tetap menghormati dan melestarikan budaya. Iya. Budaya salah satunya ada atau peninggalan-peninggalan Iya, ya, karena warisan-warisan masuk kita. undang-undang itu, budaya Ya, ini. artinya keraton ini kan wajib dipelihara, Ya. artinya dijaga Ya. kelestarian Ya. dan itu membutuhkan biaya dan dana. Betul. Kalau APBN sendiri tidak mampu mencukupi itu, berarti kan harus ada cara lain dari pemerintah untuk bisa
ya menghidupi atau melestarikan keraton Iya. ini sendiri. Iya, betul. Nah, padahal keraton sebenarnya punya aset-aset. Iya. Yang aset-aset ini ternyata tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh keraton. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat sejarahnya pada masa Habib 10 itu memang